Di sekitar tahun 1700-an, ada seorang filsuf atau pemikir di Prancis bernama Voltaire. Voltaire ini sempat mengeluarkan pendapat atau pernyataan seperti ini. Kalau 100 tahun dari saat itu, ketertarikan orang untuk membaca Alkitab ini akan digantikan dengan orang-orang membaca 92 karya atau tulisan-tulisan buku-buku dari Voltaire. Alias orang sudah tidak akan baca lagi Alkitab. Tetapi kenyataannya, apa yang terjadi? Hanya selang waktu 20 tahun setelah Voltaire meninggal, lembaga Alkitab Inggris pada waktu itu membeli rumah dan sekaligus perpustakaan milik dari Voltaire dan merubah rumah tersebut menjadi tempat untuk mencetak bahkan menyimpan ribuan buku Alkitab. Bahkan kenyataannya buku-buku karya dari Voltaire tidak banyak dibaca orang alias hilang di telan bumi. Ini menjadi fakta sejarah teman-teman bahwa Tuhan tidak ingin Alkitab ini lenyap. Karena Alkitab ini berisi pesan penting oleh Tuhan kepada umat manusia, di mana Tuhan mau pesan penting ini bisa sampai dan bahkan dibaca oleh semua umat manusia di atas muka bumi ini. Oleh karena itu kita bikin ini ada 2 video yang akan membahas tentang gambaran Alkitab secara umum. Itu video yang pertama. Video yang kedua akan membahas juga gambaran Alkitab secara umum, tetapi lebih ke hukum-hukum Allah di dalamnya dibandingkan dengan hukum-hukum di negara kita Indonesia. Itu sangat menarik teman-teman. Oleh karena itu jangan ngoni kasih-kasih maju, nonton sampai habis video ini supaya torang semua tidak ketinggalan informasi penting tentang kebenaran firman Tuhan di dalam Alkitab. Oke teman-teman, selamat berpetualang dengan Alkitab. Di video kali ini torang akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan dari dalam Alkitab. Sebelum nanti berikut-berikut di video selanjutnya, torang akan belajar lebih dalam lagi tentang perikop-perikop, cerita-cerita, kisah-kisah, bahkan pengajaran-pengajaran penting di dalam Alkitab. Tapi alangkah baiknya sebelum belajar semuanya itu, kalau torang belajar dulu yang namanya gambaran Alkitab secara umum. Apa itu gambaran secara umum? Kita kasih contoh di sini. Gambar yang torang lihat saat ini adalah gambar yang kita perbesar. Cuma terlihat ada kaki dengan sendal. Pasti torang akan menebak-nebak dan otomatis pasti torang nggak tahu siapa yang pakai ini sendal ini. Sampai kita rubah dia punya sudut pandang ke sudut pandang yang lebih luas atau gambaran secara umum, barulah torang tahu ternyata yang pakai sendal ini adalah seorang anak kecil. Contoh yang kedua di sini sama juga gambar yang kita perbesar. Torang lihat dan akan langsung menebak kalau ini adalah seorang perempuan. Tetapi ketika kita rubah sekali lagi dia punya sudut pandang ke gambaran yang lebih umum, lebih luas, torang baru tahu ternyata ini bukan seorang perempuan, melainkan seorang anak kecil yang pakai topeng perempuan. Kira-kira seperti ini teman-teman sebenarnya contoh kalau torang tanpa tahu rencana Allah dalam Alkitab secara keseluruhan dan langsung belajar secara mendalam topik-topik atau ayat-ayat di dalam Alkitab. Pasti itu akan berakhir dengan torang bingung, tidak mengerti, atau tidak torang salah mengartikan atau menafsirkan ayat-ayat di dalam Alkitab. Sebagai contoh, torang tidak tahu rencana Allah secara keseluruhan dalam Alkitab, torang baca perjanjian lama, pasti torang akan kaget itu. Torang akan lihat, loh Tuhan kok di perjanjian lama Tuhan yang suka marah-marah, Tuhan yang menakutkan sekali. Sebaliknya torang baca di perjanjian baru, torang akan kaget juga, loh kok Tuhan jadi manusia. Tuhan kok lemah sekali membiarkan dirinya disiksa. Loh Tuhan sudah gantung di atas kayu salib. Iya, no Tuhan sudah mati di atas kayu salib. Nah teman-teman, banyak sekali orang Kristen yang kehilangan dia punya iman karena hal-hal seperti itu di atas. Nggak tahu rancangan Allah secara keseluruhan di dalam Alkitab tentang torang punya hidup, sehingga nggak jarang torang pasti akan salah menafsirkan. Oleh karena itu kita berharap lewat video ini sebenarnya teman-teman, torang setelah selesai menonton video ini, nggak menjamin sih, tetapi setidaknya setelah nonton video ini, torang bisa memandang Alkitab dengan cara yang baru. Torang bisa memandang dan mengenal Allah dengan cara yang lebih dalam lagi dan lebih benar lagi. Bukan kita bilang ini video yang paling benar, ya enggak teman-teman. For ngoni yang baru pertama kali singgah di YouTube channel ini, supaya ngoni ndak bingung apa ini YouTube channel ini penama bapikir bodok-bodok, kita sarankan ngoni nonton video yang pertama yang menjelaskan kenapa ini YouTube channel ini penama bapikir bodok-bodok. Oke, torang langsung saja masuk di pembahasan gambaran Alkitab secara umum. Alkitab ini sebenarnya buku tentang apa, so? Kalau torang lihat dari sudut pandang sejarah, Alkitab merupakan satu-satunya buku yang ditulis paling lama. Bayangkan, membutuhkan waktu sekitar 1500-an tahun untuk bisa jadi buku seperti ini atau dikanonisasikan menjadi buku seperti ini yang torang bisa pegang dan baca ini. Selain itu, penulis dari Alkitab ini bukan cuma satu orang, tetapi lebih dari 40 orang penulis yang tentunya diilhami oleh Roh Kudus.
Jadi Alkitab ditulis oleh orang yang berbeda-beda, ditulis di masa, tahun, dan waktu yang berbeda-beda, dan yang ketiga ditulis di tempat dan lokasi yang berbeda-beda. Tapi yang paling luar biasa teman-teman dari Alkitab ini, walaupun semuanya tadi beda-beda, tapi intisari bahkan semua penulis-penulis dari Alkitab ini mengarahkan ke satu karakter yang sama, mengarahkan ke satu pribadi yang sama, yaitu Yesus Kristus yang merupakan korban atau Mesias juru selamat penebus dosa umat manusia. Itu paling keren sekali teman-teman. Seberapa pentingnya Alkitab ini di dalam torang hidup? Kalau torang baca buku atau nonton film, adanya pasti torang memang terhibur dari inspirasi orang-orang di dalam film atau buku-buku yang torang baca. Tetapi bedanya kalau torang baca Alkitab, torang bukan hanya jadi sekedar penonton, torang bukan hanya jadi sekedar pembaca, tetapi torang merupakan objek atau tujuan di mana janji-janji di dalam Alkitab ini ditujukan pada manusia. Kita kasih baca di Kisah Para Rasul 2 ayat 39. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kepada kita. Jadi, for toranglah janji-janji di dalam Alkitab. Jadi baca Alkitab itu bukan cuma sekedar jadi penonton dan pembaca, tetapi torang jadi objek. Torang merupakan fokus dari janji-janji yang disebutkan di dalam Alkitab. Kalau torang belajar lebih dalam lagi tentang Alkitab, dibedakan dari masa atau waktu, Alkitab ini memiliki masa dan waktu yang berbeda-beda. Masa dan waktu yang pertama yaitu masa di mana ketika Tuhan menciptakan alam semesta dan isinya, termasuk manusia di dalamnya. Setiap kali Tuhan selesai berkarya, Tuhan selalu bilang bahwa semua ciptaannya itu baik adanya. Fase atau masa yang kedua, bahwa seluruh ciptaan itu menjadi rusak oleh karena dosa manusia pertama, Adam dan Hawa. Dorang tergoda dengan godaan dari ular dan memakan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat yang sebenarnya dilarang oleh Tuhan. Tapi di fase kedua ini, di fase yang sama dengan ini juga, Tuhan sudah menubuatkan atau berjanji bahwa dari keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala dari ular ini, dan ular ini akan menggigit tumit dari keturunan dari perempuan ini. Maksudnya ini apa? Nanti tolong jelaskan di fase selanjutnya. Fase selanjutnya yaitu fase di mana manusia semakin banyak di bumi, tetapi dosa pun semakin banyak, manusia semakin jahat. Sampai-sampai Tuhan berfirman bahwa Tuhan menyesal menciptakan manusia yang tabiatnya adalah kejahatan. Tuhan sakit hati teman-teman dengan perbuatan manusia. Masa yang sama dengan kejahatan manusia di muka bumi ini, juga Tuhan menunjukkan kasih setianya kepada manusia melalui dia berjanji Pak Abraham bahwa akan pakai Abraham, akan memberkati Abraham, dan oleh keturunan dari Abraham ini seluruh suku, kaum, bangsa, dan bahasa di atas bumi ini akan mendapat berkat. Berkat apa tentunya akan dijelaskan di fase selanjutnya. Jadi dari keturunan Abraham ini, dari Abraham, Ishak, Yakub, Yehuda, Daud, dan seterusnya, akan lahir seorang juru selamat yang akan memperbaiki hubungan antara Tuhan dan manusia. Siapakah dia? Lanjut ke fase selanjutnya, yaitu Tuhan menggenapi janjinya tadi, yaitu lahirlah seorang Mesias, yaitu Yesus Kristus, yang akhirnya menjadi penebusan atas dosa manusia dan memperdamaikan atau memperbaharui hubungan antara manusia dengan Tuhan. Fase selanjutnya, dan orang berada di fase ini sebenarnya, bahwa terbentuklah jemaat mula-mula di Kisah Para Rasul dan seterusnya, dan jemaat ini menamakan diri mereka Kristen, dan dari jemaat ini menjadi fase di mana orang-orang atau pengikut-pengikut Yesus memberitakan kepada seluruh dunia tentang berita kabar baik keselamatan, sebagaimana yang dinubuatkan di Perjanjian Lama. Fase yang terakhir ini belum terjadi, tetapi orang semua umat manusia akan mengalami fase ini, yaitu fase atau masa penghakiman, hari akhir, di mana Tuhan akan datang dan menghakimi seluruh umat manusia. Wahyu 20 ayat 12 dan 15 berkata, "Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu." Ayat 15, "Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia akan dilemparkan ke dalam lautan api, akan dilemparkan ke neraka." Di ayat yang lain di 2 Korintus 5 ayat yang ke-10 mengingatkan hal yang sama juga teman-teman. Sebab kita semua harus menghadapi takhta pengadilan Kristus. Setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Sampai di sini jelas sekali sebenarnya teman-teman apa yang terjadi dengan torang manusia. Ibarat sebuah film atau sebuah cerita di dalam buku, kehidupan manusia itu sebenarnya sudah dapat tahu dia punya endingnya seperti apa. Yaitu di ayat-ayat itu tadi sudah dijelaskan bahwa torang akan berakhir di
pengadilan Allah di mana orang akan dihakimi oleh Allah. Yakobus 2 ayat 12 dan 13 berkata, "Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang." Yakobus mengingatkan kalau orang so tahu orang akan dihakimi, orang harus merubah orang pe perkataan dengan orang pe kelakuan. Karena kalau orang tidak berubah atau orang tidak berpikiran orang akan dihakimi, orang akan menyia-nyiakan orang pe hidup dan tidak bisa mempertanggungjawabkan orang pe perbuatan di hadapan Allah waktu hari penghakiman itu tadi. Sejauh ini, orang sudah tahu bahwa orang akan dihakimi, dan kedua, orang harus merubah orang pe hidup. Tetapi apakah ini cukup? Kita kasih sebuah cerita atau ilustrasi. Satu kali, Alo DP ibu guru bilang, "Alo, besok akan ada ujian." Alo langsung lari-lari pulang rumah sebelum dengar baik-baik apa yang DP guru bilang. Alo kasih keluar semua buku matematika, mempelajari pelajaran matematika. Bahkan semua rumus-rumus matematika, Alo hafal di luar kepala. Besok, Alo pergi dengan percaya diri dan rasa bangga bahwa dia akan lulus ujian dan bisa mengisi semua soal-soal dalam ujian. Waktu soal-soal dibagikan, ibu guru bilang, ujian dimulai. Alo membuka soal ujian. Apa yang Alo baca duluan? Dia punya judul ujian itu tertulis Ujian Bahasa Indonesia. Alo pasti tak kincing celana waktu itu dan tidak bisa mengisi soal-soal dalam ujian itu alias tidak lulus. Begitulah orang pe hidup, teman-teman. Kalau orang langsung merasa melakukan yang baik, tapi sebenarnya itu tidak berkenan di hadapan Allah karena orang tidak mengenal orang pe Allah. Di kitab Yesaya 29 ayat 13 bilang, "Dan Tuhan Allah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan." Apa sebenarnya yang salah dari bangsa Israel ini? Dorang so beribadah, dorang so menyembah, memuliakan Allah dengan mulut. Yang salah yaitu dorang tidak mengenal dorang punya Allah, sehingga dorang tidak tahu cara yang benar untuk menyenangkan Allah. Mari orang belajar dari teladan Raja Daud. Raja Daud berpesan di hari-hari terakhir sebelum dia meninggal, dia berpesan kepada anaknya Salomo yang akan menjadi penerus tahta kerajaan Israel. 1 Tawarik 28 ayat 9 berkata, "Dan engkau anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu, dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita." Daud mengajarkan atau mengingatkan Salomo untuk pertama mengenal Tuhannya. Kedua, kalau kamu sudah mengenal Tuhan, kamu akan tahu cara beribadah atau cara menyenangkan Tuhanmu. Contohnya, kita ini suka sekali minum kopi. Misalkan setiap pagi kita bangun pagi, kita harus berteriak ke kita pe istri, "Ma itu kasih bikin akan kopi pak kita." Jadi kalau nyandak marah, dia nyandak baking itu kopi itu. Bayangkan teman-teman, jadi dia bikin dengan bersungut-sungut. Contoh yang kedua, kita bangun pagi so tercium aroma kopi. Wow, ternyata dia so bikin akan kopi pak kita karena dia kenal kita, dia tahu cara menyenangkan kita. Tentunya yang Tuhan ingin teman-teman yaitu contoh yang kedua. Torang melakukan segala sesuatu termasuk beribadah karena torang mengenal Allahnya torang secara benar dan torang tahu cara menyenangkan torang punya Tuhan. Sampai di sini torang so tahu bahwa torang mesti mengenal Allah dan hukum-hukumnya supaya torang bisa taat dan menyembah Allah dengan cara yang benar. Jadi torang akan masuk pembahasan lebih dalam lagi tentang hukum-hukum Allah di dalam Alkitab. Oke, video pertama sudah selesai. Sampai di sini dulu. Setidaknya torang sudah dapat gambaran umum Alkitab walaupun memang tidak sempurna. Tapi video kali ini belum selesai. Masih ada seri yang kedua yang tetap sama membahas gambaran Alkitab secara umum. Tetapi torang akan belajar mendalami hukum-hukum Allah di dalam Alkitab yang dibandingkan dengan hukum-hukum di Indonesia. Seperti apa dia punya pembahasan? Silahkan nonton video yang kedua yang akan kita posting. Sampai berjumpa di seri video yang kedua. Tuhan Yesus memberkati.